Shalom. Terima kasih kepada kita semua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan yang hadir hari ini di dalam ibadah penting kita. Setelah beberapa minggu yang lalu, oleh karena PPKM kita tidak bisa beribadah, tapi hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami terus mendoakan Bapak Ibu tetap sehat, tetap kuat, dan kita akan terus dimampukan oleh Tuhan untuk beroleh kekuatan dan kesehatan terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini secara online, kami juga terus berdoa supaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Mulai Bapak Ibu kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dalam doa pribadi kita. Mari kita sapa Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Sungguh Allah sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Ada apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi kita. Kita akan pujian kasih setiamu yang murah. Kasih setiamu yang murah. Kita mulakan kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Bagi kita kemudian sekali katakan kasih setiamu yang murah. Kasih setiamu yang murah sangat. Amin. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang Kau nyata lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Amin. Kita akan satu pujian. Tuhan Allah hadir di sini. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu di situasi-situasi tersulit, di situasi-situasi yang tidak mengenakan kami Bapa, tapi kami tetap mempunyai kesempatan datang kepada Engkau. Engkau tetap melainkan kami untuk hadir, melainkan kami untuk berjumpa dengan Engkau Bapa. Di tempat ini
maupun yang ada di rumah, teman-teman kami yang sedang mengikuti ibadah secara online. Kami sungguh bersyukur Bapa, pemeliharaan-Mu juga nyata atas hidup kami. Maka oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu Tuhan, kami juga setia di dalam ibadah kami. Kami juga setia di dalam kehidupan kami bersama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah sumber penuntun jalan kami Tuhan. Ketika masa-masa saat itu Tuhan, padahal kami menemukan jalan yang buntu Bapa, tetapi ketika kami melihat wajah-Mu, kami menemukan jalan yang kekal. Kami menemukan jalan yang sejati Tuhan, membawa kami kepada kedamaian, membawa kami kepada kepastian, membawa kami kepada keamanan, karena ada Engkau yang terus menyertai, memberkati setiap kami. Terimalah persembahan ibadah kami hari ini Tuhan, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah setiap kami yang melayani Engkau pada hari ini. Engkau tahu hati kami Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami atas motivasi kami dan kesungguhan hati kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sekiranya ada dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan, kami memohon kepada Engkau, suci kuduskan kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh layak untuk memuji, memuliakan nama di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujian kembali, berhimpun semua. Kita akan beresponsoria. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit kembali, berdiri. Kita buka di dalam Mazmur pasal ke-14. Sekali lagi kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-14. Kita akan bacakan ayat yang pertama sampai yang ke-7 secara beresponsoria. Saya akan memulai pada ayat yang pertama, Bapak Ibu seterusnya, dan pada ayat terakhir kita bacakan bersama-sama.
kebebalan manusia. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, memakan habis umatku seperti memakan manusia, dan tidak berseru kepada Tuhan. Di sana mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Bersama-sama, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan yang akan kita bawakan kepada Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita mempersembahkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, terima kasih, kami kembali lagi menghadap kepadamu. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini kami gunakan untuk terus membangun kerajaan di tempat ini, Bapa. Engkau terus memberkati setiap kami, sehingga kami terus mengalami mujizat demi mujizat. Kami terus alami kebaikan dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah ucapan syukur kami melalui persembahan ini. Hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan pujian Kasih Bapa Terang Bersinar.
Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Dwi Dodo dengan tema alami mujizatnya. Mari kita persiapkan hati pikiran kita kepada Tuhan oleh satu pujian mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan? Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Saat kita berdaya, tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku mujizat itu, kita puja sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dengan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan? Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Mari kita berdoa. Sungguh benar Tuhan, kami mengucap syukur karena pemeliharaan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga hari-hari kami boleh ada dalam pimpinan daripada kasih karunia-Mu. Dan sekarang ini kami juga bersyukur karena kami boleh masuk dalam ibadah perdana kami setelah ada pembatasan-pembatasan pada minggu-minggu yang lalu. Sehingga hari ini kami juga bersyukur boleh bersama-sama mengawalinya. Kami tahu Tuhan, kondisi kami menurut ukuran manusia sangat sulit. Tetapi kami tahu ada Tuhan yang selalu memberi kekuatan, memberi perlindungan, memberi penjagaan. Sehingga tak mungkin kami meninggalkan Tuhan dalam hidup kami. Tak mungkin kami tidak datang menyembah kepada-Mu Tuhan di hari ini. Dimanapun kami beribadah, walaupun ada yang di rumah masing-masing, mari Engkau melawat kami untuk terus mendekat kepada-Mu Tuhan. Sehingga dalam situasi sulit ini kami boleh terus mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan mujizat Tuhan yang tidak akan pernah berhenti bagi kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom. Ya. Apa kabar? Baik. Baik semua ya. Oke, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang situasi ini kadang membuat kita bisa down ya. Tetapi kita percaya ada Tuhan yang terus memberi kekuatan kepada kita. Sesuai dengan Almanak Gereja Metodis, sangat tepat hari ini khotbahnya dari Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 saya akan bacakan bagi kita semua Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Ya, saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat.
penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai, dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka dan yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dalam bagian ini banyak bagian yang bisa kita belajar. Tetapi hari ini paling tidak saya ingin mengajak kita belajar 2 bagian saja. Bagian pertama adalah tentang pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang diikuti oleh semua orang. Ya, pribadi Yesus yang terus diikuti oleh semua orang. Bahkan Alkitab yang kita baca barusan, orang-orang itu terus mengikuti Yesus karena mereka mendengar bahwa Yesus melakukan mujizat demi mujizat kesembuhan. Mereka dengar sehingga mereka datang cari. Kenapa mereka datang cari? Karena mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka sakit sehingga mereka dengar Yesus bisa sembuhkan, maka mereka cari Yesus. Sehingga digambarkan bahwa begitu banyak orang mencari Yesus. Sehingga untuk menghadapi situasi yang begitu banyak orang mencari Yesus, mungkin kalau di saat-saat PPKM ini nggak boleh ya, karena berkerumun ya. Tetapi waktu itu bukan PPKM kan. Jadi orang-orang itu pasti berjubel-jubel mengikuti Yesus. Dan Yesus coba mengantisipasi dengan naik ke atas yang lebih tinggi, yang disebut dengan gunung di sini. Sehingga disitulah dia bisa melihat banyak orang mengikuti dia. Tujuannya tidak lain. Orang-orang itu tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Kenapa mereka tahu? Karena mereka sudah mendengar. Bahkan orang banyak menceritakan siapa ini orang yang disembuhkan. Sehingga semakin banyak orang, dan kemungkinan ini puncaknya karena Yesus sedang menuju Yerusalem untuk disalibkan. Maka dikatakan di situ hari raya orang Yahudi ya, Paskah. Dan biasanya tradisinya setiap tahun orang Yahudi yang merantau kemana-mana, berserak kemana-mana itu kembali untuk berziarah, untuk beribadah. Ya. Sehingga ditambah dengan orang-orang itu, maka keadaan orang di situ banyak sekali. Memang disebutkan angka di sini 5.000, tapi yang dihitung hanya laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Jadi kemungkinan bisa 3 kali lipat. Kalau seseorang membawa istrinya, lalu kemudian seseorang membawa 1 anaknya, paling 3 kali lipat, Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga mungkin ada 15.000 orang, Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan yang begitu banyak, kalau di Injil Sinoptik itu dituliskan keadaan sudah mulai gelap, jadi orang itu kalau pulang juga serba salah, kalau terus mengikuti Yesus juga serba salah. Maka kemudian Yesus melihat sebuah kebutuhan yang
Dilihatnya orang begitu banyak ini ikut dia. Orang begitu banyak ini mengikuti dia. Sehingga situasi inilah mendorong Yesus untuk juga mengajar kepada murid-muridnya bahwa mereka juga harus memperhatikan orang-orang ini. Sehingga Yesus bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus tanya kepada muridnya Filipus. Ya. Lalu jawabannya gimana? Walaupun kita beli roti, tapi walaupun mereka makan sedikit saja, kayak perjamuan kudus gitu ya, nggak akan cukup kayaknya. Jadi sia-sia kita melakukannya gitu ya. Perbuatan kita memberi makan mereka sia-sia gitu ya. Lalu kemudian Yesus kalau di Injil Sinoptis itu tanya, sekarang yang ada padamu apa? Gitu ya. Lalu dalam analogi berpikir manusia, murid-murid pasti cari ya, wah mana ya, kami ada apa ya? Dan tak menemukan apa-apa kecuali di Injil Yohanes ini memberi keterangan dari kelompok besar itu, murid-murid hanya menemukan seorang anak kecil yang membawa bekalnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu kunci dalam poin pertama mengalami mujizat Tuhan, bagaimana kita terus menghadiri, terus menghampiri, terus mencari Sang Pemberi mujizat itu. Bapak Saudara, kalau kita cari Tuhan itu untuk mendapat mujizat itu salah ya. Tapi kalau kita cari Tuhan, mujizat itu adalah bonusnya, Bapak Saudara. Ya, orang banyak yang mencari Tuhan itu adalah sebuah keputusan yang tepat, Bapak Saudara, bahwa Yesus Sang Pembuat mujizat itu sendiri dihampiri, Bapak Saudara. Ketika seorang anak muda tiba-tiba menemukan sebuah tongkat kecil, lalu tanpa sengaja dia coba membuat tongkat itu melakukan sesuatu seperti seorang penyihir. Dia terkaget-kaget ketika dia berkata kepada sebuah batu, jadi emas. Batu itu jadi emas. Wah, dia senang, Bapak Saudara. Lalu kemudian dia pamerkan kepada teman-temannya dan memberikan tawaran kepada mereka. Kalian mau minta apa? Saya akan kasih, katanya. Satu temannya berkata, saya minta rumah, katanya. Melalui tongkat itu dia buat rumah. Ya, satu rumah jadi buat jadi. Wah, senang temannya itu. Wah, ya lalu teman satu lagi mau apa? Gitu ya. Wah, disebutkan dibuat jadi. Ya. Waduh, sampai akhirnya ada salah satu teman bilang gini dan dia kaget. Ayo sebutkan kamu mau minta apa? Lalu temannya itu minta apa? Kan sesuai dengan janjimu ya, satu permintaan saja ya. Oke, aku satu saja. Aku minta tongkatmu itu. Kaget deh, wah. Tapi udah terlanjur janji. Ya udah, kamu kan temanku. Ya udah, aku kasihlah tongkatnya. Dengan tongkat itu, temannya itu pun melakukannya yang sama. Ya. Memberikan sebuah mujizat-mujizat kepada teman-teman yang lain. Dan termasuk yang memberi tadi dikasih lagi juga. Bapak Ibu Saudara, melalui cerita ilustrasi ini saya mau katakan begini. Kadang orang salah menangkap apa yang dia cari. Ya. Kalau disuruh pilih Bapak Ibu Saudara, mengalami berkat Tuhan banyak atau mengalami Tuhan sendiri? Jawabannya kebanyakan orang, ya Tuhan lah, gitu ya. Karena Tuhan yang memberi berkat. Tapi dalam prakteknya banyak orang hanya ingin mengalami mujizat, tapi nggak mengalami Tuhan. Hanya ingin dapat berkatnya, tapi nggak dapat Tuhannya. Saya rasa Bapak Saudara jangan salah ya. Kita ibadah mau cari berkatnya, bukan cari Tuhan, Bapak Saudara. Jangan salah ya. Karena kalau kita cari berkatnya sia-sia. Berkat yang kita dapat juga akhirnya semuanya tidak kita bawa waktu kita kembali ke surga kan, gitu ya. Tetapi kita dapat apa? Tuhan. Orang banyak itu mencari Yesus, nggak semuanya cari Tuhan. Mereka hanya mau cari kesembuhan, mereka mau cari makanan, ya. Dan di zaman ini juga banyak orang kan, kalau sebelum pandemi ya banyak orang kadang pagi itu ya selesai di gereja yang saya layani gitu ya. Lalu tiba-tiba selesai kebaktian saya melihat turun gitu ya di gereja, depan gereja sudah ada gereja lain dengan jemputannya menjemput jemaat saya lalu ke gereja itu. Lalu saya amati dan akhirnya saya beranikan diri tanya, ya, kok selesai kebaktian kemarin kok ada yang jemput kemana? Oh, ke gereja sana. Boksu nggak apa-apa lah boksu kan makanan rohani makin banyak makin bagus gitu ya. Kok kamu bisa mau gitu ya? Wah, di sana selesai kebaktian dibagi makanan gitu ya.
ada jamuan gitu ya. Memang enak juga sih Bapak Saudara, butuh makan juga kita kan. Tetapi jangan salah Bapak Saudara. Kita menghampiri Tuhan itu cari Tuhannya. Ya, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan secara pribadi, Bapak Saudara, jangan cari mujizatnya, cari Tuhannya. Ya, cari Yesusnya, cari Yesus sang pemberi mujizat itu. Yesus yang ketika memandang orang membutuhkan dia berbelas kasihan. Kalau kita dapat Yesus, Yesus menjadi Tuhan kita, Yesus juru selamat kita. Dia adalah Allah Immanuel yang bersama dengan kita. Jadi kalau dia melihat kita, dimanapun kita berada, sendirian pun kita, karena dia milik kita, kita miliknya, maka saya percaya mujizat itu menjadi bonus bagi kita, Bapak Saudara. Saya ngalami beberapa kali mujizat, mungkin tidak bisa saya ceritakan di sini, Bapak Saudara, tapi ke depan pasti Bapak Saudara sedikit-sedikit tahu, ya. Bagaimana kita ngalami mujizat, sesuatu yang tidak mungkin kita bisa miliki tapi bisa kita miliki. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan tapi bisa, Bapak Saudara. Ya, sampai orang bilang, wah, Bok Sudwi ini korupsi pembangunan, katanya kan. Padahal kan pembangunan sama sekali saya tidak dilibatkan dalam keuangan, ya kan begitu ya. Ada teman yang telepon saya begitu ya. Jangan-jangan kamu ini ya, katanya. Wah, ya puji Tuhan lah kalau kamu berprasangka begitu ya. Tetapi itulah orang melihat nggak mungkin pendeta ini, nggak mungkin. Bahkan bank pemberi KPR saya panggil saya. Kalau saya lihat ukuran waktu disurvei, nggak mungkin katanya bisa melunasi, katanya nggak mungkin. Tetapi kok bisa? Gitu. Nah itulah orang lihat nggak mungkin, tapi ternyata mungkin. Dan itulah mujizat Tuhan yang saya rasakan, yang kami rasakan. Memang ketika kita menanam doa dan berkata 2 tahun selesai, gitu ya, nggak mungkin, gitu ya. Ada juga kata senyum istri saya pun ketawa, nggak mungkin dari mana, gitu. Tapi dalam perjalanan iman, Tuhan itu buka jalan, Tuhan itu buka jalan, Tuhan itu buka jalan, sehingga ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita terima berkat dari Tuhan. Itu mujizat, saudara ya. Mujizat kami ngalami, ya. Saya percaya setiap orang pasti ngalami. Kuncinya yang pertama adalah Yesus, Tuhan kita itulah kita jadikan Tuhan yang terus memberikan penyertaan, yang kita andalkan. Saya percaya kalau dia lihat kita membutuhkan, saya percaya kita belas kasihan. Dia berbelas kasihan kepada kita, saudara. Amin. Saya sebagai orang tua kadang kalau memperhatikan anak-anak saya pengen sesuatu gitu ya, dan saya tahu itu menjadi kebutuhan dia, lalu saya tidak bisa memenuhinya, saya bisa nangis, saudara. Sedih gitu ya. Lalu coba berpikir gimana caranya, lalu mengusahakan, lalu bisa memberikannya. Saya manusia, saya bukan Tuhan, tapi ada nilai itu, ada belas kasihan di dalam. Saya percaya kalau kita menjadi milik Tuhan Yesus, kita anak Tuhan, kita milik Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita membutuhkan, saya percaya dia berbelas kasihan. Yesus ketika melihat orang banyak itu melihatnya, mencari dia, berkerumun, bergerombol, terus mencari dia. Bahkan tanda kutip kemungkinan lupa bawa bekal, karena tak terduga Yesus itu kemana. Sehingga tidak ada apa-apa lagi. Sehingga ketika Yesus minta murid-muridnya, apa yang ada padamu? Murid-muridnya memeriksa semua orang di situ, nggak ada yang bawa apa-apa lagi. Dan dalam Injil Yohanes diberi keterangan hanya seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Mereka begitu rindu Yesus, mereka begitu rindu ketemu Yesus, mereka rindu dengan Yesus. Maka ini menggerakkan belas kasihan Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara, dimanapun Bapak Saudara, di sinikah beribadah atau di rumah, saya tahu Tuhan sedang memperhatikan caramu menghampiri Dia, Bapak Saudara. Caramu menyembah Dia. Saya percaya Tuhan perhatikan itu. Dan saya tahu ketika Tuhan melihat sebuah kebutuhan, bukan keinginan loh ya Bapak Saudara, sebuah kebutuhan, Bapak Saudara. Tuhan melihat sebuah kebutuhan, saya percaya Tuhan akan menyatakan mujizatnya di tengah kita. Seperti ketika Dia memandang orang banyak itu. Orang banyak itu butuh makanan, maka Tuhan menggerakkan seorang anak, lalu kemudian memberikannya, lalu Tuhan mencukupkannya. Kalau dalam Matius bacaan Fotum panggilan beribadah kita hari ini, Matius 6 ayat 33, di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Jadi jangan salah prioritas, cari Tuhan dulu, ya. Jangan cari mujizatnya, cari Tuhan dulu. Ya, saya percaya kalau Tuhan itu adalah Tuhan kita, ya, kalau Tuhan telah menjadikan kita miliknya, saya percaya Dia akan berbelas kasihan sehingga mujizat boleh menjadi potensi yang kita akan alami di hari-hari ke depan. Lalu yang kedua, saudara, saya ingin mengajak kita pada fokus 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Nggak mungkin bisa mencukupkan begitu banyak orang, bukan? Inilah yang dikatakan mujizat itu, saudara. Kalau dalam sebuah artikel, bukan artikel sebetulnya, seorang penulis, ya, namanya John Sung, ya, dia berkata begini, sebenarnya anak itu bisa saja memiliki respon untuk tidak memberikan roti itu. Bisa kan? Kalau kita minta kepada orang dewasa sesuatu, ya, dengan penjelasan, ya, gak lebih gampang, ya kan? Misalnya saya minta sesuatu ke Pak Iwan, aku minta 5 roti 2 ikan, ya. Ini butuh untuk semua orang nih, kita harus memperhatikan mereka. Pasti ngerti Pak Iwan kan? Kalau seorang anak kecil, bayangin, seorang anak kecil, kita mau minta dikit aja dia udah pasti taruh di belakang, kan? Ditunjukin. Kalau ditanya, ayo siapa yang punya roti, karena takut diminta, nggak dikasih tahu, nggak punya, nggak ada yang punya, begitu ya, anak kecil, ya. Tetapi luar biasa anak itu, ya. Dia bisa saja berkata, aku tidak mau memberikan kepadamu, aku lapar, aku sendiri lapar, nggak usah, jangan, gitu ya. Bisa, ya. Memang banyak orang yang punya sikap seperti demikian, ya. Mana punyamu untuk pekerjaan Tuhan misalnya? Ya, untuk bantu orang, enggak, aku sendiri lapar, gitu. Sehingga akhirnya kita tidak memberikannya, ya. Lalu kemudian anak kecil itu juga bisa, ya, berkata, aku tidak mau memberikan kepadamu, aku juga punya saudara-saudara yang lapar, aku mau bagi sama mereka saja, ya. Kalau anak kecil itu berlaku demikian, mungkin tidak akan ada mujizat, ya, ya. Anak kecil itu juga bisa mungkin memanfaatkan situasi, Bapak Saudara, ya. Dia langsung teriak, aku punya 5 roti, 2 ikan. Yuk, siapa yang berani bayar tinggi? Wah, ya, siapa yang berani, gitu ya. Dia bisa ambil kesempatan, kan, gitu ya. Kalau di saat-saat sekarang ini kan, Bapak Saudara, COVID ini, ya, banyak orang cari kesempatan, ya. Bagaimana gas disembunyikan sehingga harga mahal baru dia jual, gitu ya. Atau obat, gitu ya, harga mahal baru dia jual. Tapi juga tidak sedikit orang-orang yang punya hati dermawan, ya. Dalam situasi sulit dia berikan buat orang lain. Ya, bahkan yang orang Indonesia yang punya kontribusi, punya hak untuk dapat royalti dari vaksin, ya, lupa saya namanya, kemarin saya lihat beritanya, ya, dia tidak ambil lisensi itu, dia kasih sehingga harganya lebih murah, saudara, ya. Padahal dia bisa lebih kaya dari situasi ini, dia bisa kaya, ya, karena dapat royaltinya, tapi dia tidak lakukan. Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, anak kecil itu mungkin bisa begitu. Aku ada 5 roti, 2 ikan, ayo siapa yang lapar mau bayar lebih tinggi, saya kasih. Di antara 5.000 orang yang merasa ada uang tapi lapar, kan pasti beli, ya. Kan mau beli kemarin nggak ada, kan, ada kesempatan, ya. Tapi puji Tuhan anak kecil itu tidak melakukannya. Lalu dalam tulisannya John Sung juga berkata, ya, puji Tuhannya anak kecil itu justru berbuat luar biasa. Saya percaya inilah kasih karunia Tuhan, ya. Nggak mungkin tapi jadi mungkin. Sebetulnya mujizat itu bukan 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Mujizat itu ketika hati seorang anak punya belas kasihan. Ya nggak mungkin, kan, anak-anak nggak mungkin punya nilai ini, ya. Tapi dalam kepolosannya anak ini menyerahkan roti itu, ikan itu, lalu Yesus memberkatinya, lalu Yesus memecah-mecahkannya, lalu Yesus memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya, dan terjadilah mujizat, Bapak Saudara. Jika 5 roti 2 ikan itu ada di tangan Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama? Apalagi di tengah kesulitan ini, Bapak Saudara, ya. Di tengah kesulitan ini kadang ada teman saudara telepon kita, ya kan. Kadang kita nggak ada lebih, ya. Tapi dengan apa yang ada kita, berani nggak kita berbagi, ya? Nggak usah jauh-jauh lah, dimulai dari keluarga kita sendiri, ya. Apakah adikmu, abangmu, kau lihatlah bagaimana kondisinya dalam kondisi pandemi ini.
nggak usah keluar dulu ya. Kalau mau keluar ke orang lain juga silahkan. Tapi dimulai dari dalam dulu kan, dari Samaria sampai ke ujung bumi kan. Bagaimana kalau 5 roti dan 2 ikan itu ada di tangan? Apakah engkau juga melakukannya seperti seorang anak kecil ini, memberikan? Lalu Tuhan memberkatinya sehingga akhirnya mendatangkan mujizat. Ya, bukan hanya dia yang kenyang, tapi semua orang kenyang. Ya, Bapak Saudara. Bukan hanya dia, tapi semua orang kenyang, Bapak Saudara. Saya teringat kisah di 1 Raja-Raja pasal 17. Ketika seorang janda, ya, di sana dikatakan bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memberikan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampak di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan yang sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anak. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara, janda ini cuma ada tepung sedikit. Kalau dibuat roti cuma dapat kecil bundar saja. Ya, tetapi Elia minta kepadanya, buatkan dulu ya untukku yang kecil saja. Ya, yang kecil saja, enggak semua, yang kecil. Dari yang kecil itu minta yang kecil lagi disisihkan untuk berbagi, Bapak Saudara. Dalam situasi ini, Bapak Saudara, sulit orang melakukannya, tetapi janda itu melakukannya, sehingga terjadilah mujizat juga, bahwa tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis-habis. Itulah mujizat, Bapak Saudara. Siapa yang melakukan? Manusia nggak bisa, Tuhan yang bisa. Kenapa? Karena janda itu mendahulukan Tuhan, mendahulukan apa yang Tuhan firmankan. Saya percaya Bapak Saudara memang sulit berbagi di dalam kekurangan kita. Tetapi ketika kita mampu melakukannya, saya percaya itulah cara kita untuk menghadirkan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Bagaimana anak itu memberikan 5 roti dan 2 ikan. Ya, saya menggambarkan Tuhan tanya kepada kita, apa yang ada padamu? Ya, lalu mungkin kita akan menunjukkan tangan kita, nggak ada apa-apa Tuhan. Ya kan? Nggak ada apa-apa Tuhan. Kita akan tunjuk, dan memang betul nggak ada apa-apa. Karena saking sulitnya kan, situasi yang sulit. Tetapi betulkah tidak ada apa-apa? Saya menggambarkan setiap orang pasti punya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti di tanganmu adalah jarimu, 5 kan? Bisa menggenggam, bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu. Ya. Lalu 2 ikan itu bisa 2 tanganmu, Bapak Saudara. Ada 5 roti, 2 ikan. Pasti semua orang punya itu, Bapak Saudara. Paling tidak di tanganmu ada sesuatu yang bisa kau kerjakan. Mari, Bapak Saudara. Syarat yang kedua, paling enggak dalam sharing firman pada kesempatan ini, Bapak Saudara. Apa yang ada padamu? Ya, 5 roti dan 2 ikan pasti ada. Apa yang ada padamu? Tuhan enggak menuntut apa yang tidak ada padamu. Ketika kita berani melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, saya percaya Bapak Saudara, Tuhan akan mendatangkan mujizat kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara, kepada seluruh jemaat. Murid-murid yang tidak ada apa-apa, Tuhan bilang kepada mereka, suruh orang-orang itu duduk. Lalu murid-murid diminta membagikan. Saya tahu dalam pemikiran banyak orang, Bapak Saudara, pasti sama dengan pemikiran saya. Murid-murid itu juga dalam keletihan di sore itu. Tetapi Tuhan masih minta mereka membagi-bagikan. Bayangkan Bapak Saudara. Ya, harusnya mereka juga ikut duduk makan, tapi mereka jangan dulu bagi-bagi sampai orang kenyang. Baru kemudian Tuhan bilang apa? Kumpulkanlah yang sisa. Dan sisa berapa? 12 bakul. Logikanya yang muridnya 12, yang masing-masing bawa 1 bakul, kumpulin, bakulnya sudah penuh cukup.
Bapak Saudara, saya percaya orang-orang yang melayani Tuhan, yang mendahulukan Tuhan, yang bekerja bagi Tuhan, saya percaya tidak akan kekurangan, Bapak Saudara. Walaupun mungkin dia selalu belakangan, tapi saya percaya Tuhan memberikan bakulnya penuh. Ya, walaupun mungkin dari sisa, tapi inilah berkat daripada Tuhan. Penuh bakulnya. Ya, kalau hari ini yang melayani siapa? Ada Pak Iwan, ada Ibu Ruth, ya. Ya, percayalah, ya, orang-orang melayani, ya, mungkin butuh hadir lebih awal, ya, bangun lebih awal, konsentrasi yang lebih daripada Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara yang hadir ibadah mungkin nggak bisa nyanyi, ya udah nggak usah nyanyi, Bapak Saudara. Tapi mereka berjuang keras mengingat lagunya seperti apa, ya, dibandingkan dengan Bapak Saudara yang hanya menyaksikan. Saya percaya mereka adalah murid-murid Kristus yang terakhir. Mungkin mereka masih letih di tengah pekerjaan mereka, tetapi mereka mau melayani Tuhan. Saya percaya bakul mereka akan dibuat penuh, Bapak Saudara. Itu mujizat, Bapak Saudara. Ya, itu mujizat. Maka itu hari ini, Bapak Saudara, paling tidak ada 3 bagian, ya. Pribadi Yesuslah menjadi target dalam kehidupan kita. Saya harus menjadi milik Tuhan, Bapak Saudara. Ya, yang kedua, Bapak Saudara, mari kita belajar berbagi dari apa yang kita punya. Walaupun cuma 5 roti 2 ikan, ya, kita jadikanlah itu berkat bagi dunia, Bapak Saudara. Dan percayalah, bagi orang-orang yang terus terlibat di dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan, maka bakulnya akan terisi penuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau boleh berbicara kepada umat-Mu, Engkau boleh berbicara kepada anak-anak-Mu, sehingga melalui firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan. Kami diberikan power, kuasa untuk menjalani hari-hari kami, untuk terus mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau mengetahui apa yang menjadi tangisan kami, Engkau mengetahui keletih lesuan kami. Kalau hari-hari ini kami boleh mengalami kesulitan demi kesulitan, apakah itu karena kekurangan, apakah itu karena sakit penyakit, kami mau percaya bahwa kami ada Tuhan yang terus memelihara kami. Kami saat ini mendoakan Bapak Ibu kepadamu, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan hampiri mereka, Tuhan jamah sembuhkan. Untuk mama dari Bapak Rudi, kiranya Tuhan jamah. Untuk Ibu Kartini, Tuhan jamah sembuhkan. Untuk Bapak Osea juga dalam pemulihan, Tuhan jamah pulihkan. Oh Yesus, mungkin kami tidak sebutkan satu persatu teman-teman kami, saudara kami. Engkau tahu Tuhan, Engkau hampiri mereka. Tuhan jamah bagian yang sakit. Dan kami percaya sampai hari ini masih ada mujizat bagi kami, Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Saya undang makin berdiri. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Sekali lagi, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.
gereja kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau terus memberikan pertolongan dan tuntunan, dan kami percaya gereja ini pasti bisa diselesaikan. Kami juga terus menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan dalam situasi kondisi ini. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan, sehingga mereka bukan sekedar berkecukupan, tapi boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami juga menyerahkan khususnya Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan dalam situasi pandemi ini. Kiranya melalui pemerintahan yang ada, biarlah pandemi ini boleh diatasi dan kami boleh lewati bahkan terbebas dari pandemi ini. Terima kasih Bapak. Kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi. Kepada Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh sejenak, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ya, berkati, siap, berkati ya. Ya, baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati ya.